Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz. Hari ini tanggal 28 Juni tahun 2022. Salam Profit Indonesia. Assalamualaikum trader Indonesia, trader market. Seperti biasa pada hari yang sangat luar biasa ini, saya akan kembali lagi bersama trader semuanya sambil membawakan analisa trading harian kita pada hari ini. Dan saya akan sedikit juga membahas beberapa tema yang sangat luar biasa ya, yang ingin saya bawakan pada kesempatan kali ini. Ya, trader hari ini tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah pasar yang sangat sulit ditebak ya akibat resesi ekonomi global. Ini tema ini menurut saya ini sangat luar biasa karena tema ini kita akan mengangkat informasi-informasi yang terjadi selama berapa hari sebelumnya maupun prediksi akan terjadi untuk kedepannya seperti kayak gimana. Seperti kita tahu bahwa resesi ekonomi global yang terjadi ya segera akan terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi, walaupun secara garis besarnya sih udah mulai terjadi karena salah satu imbas yang paling terbesar akibat kenapa sampai terjadi resesi adalah ya kita udah tahu bahwa itu adalah salah satu imbas yang paling besar adalah karena peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Itu merupakan salah satu puncak permasalahan atau salah satu akibat di samping akibat-akibat lainnya yang mengakibatkan resesi global ya. Diisolirnya Rusia dari perekonomian dunia ya membuat Rusia mengambil langkah untuk memblokade migasnya, dan ini sangat berakibat fatal buat negara-negara Eropa. Ya, kalau kita lihat sini trader ya, saya coba masuk dulu ke saya masuk dulu ke platform. Ini platformnya. Oke, kita lihat. Trader, kalau kita lihat di sini ya trader ya, kalau kita lihat dari grafik ya, kita lihat dari grafik keadaan pasar yang terjadi selama ini ya trader ya. Kalau Bapak Ibu semuanya lihat, trader Indonesia lihat semuanya, tendensi yang terjadi akibat peperangan adalah trader bisa lihat di sini bahwa kita ambil contoh misalnya mata uang dolar, indeks dolar. Kita lihat dari indeks dolar aja ya trader. Trader lihat indeks dolar di saat dia mengalami kenaikan tingkat yang paling tertinggi ya. Apakah yang terjadi trader ya? Apakah yang terjadi setelah itu? Kalau nggak salah itu pada tanggal berapa ini? Nah, tanggal 14 bulan 6 ya. Nah, trader bisa lihat akibat peperangan yang terjadi, harga dolar itu dia makin naik ya. Trader bisa lihat sini, sabar saya lihat nih. Nah, dia mulai dari bulan Februari ya. Dia mulai dari bulan Februari. Ini sebenarnya saya pindah, saya kasih per jangan satu hari satu. Nah, trader lihat nih, trader bisa lihat ya, trennya mulai naik terus sampai nilai paling tertinggi itu di bulan kemarin ya, bulan ini ya, tanggal 15 adalah dari 40 tahun nilai kenaikan dolar Amerika ya. Nah, trader bisa lihat dia menyamakan yang kemarin itu sebelumnya pernah terjadi juga itu pada bulan Maret ya. Trader lihat setelah peperangan terjadi, apakah yang terjadi trader? Nah, ini dia mengalami kenaikan. Setelah itu dia melandai dan sekarang trennya naik lagi. Dan kalau saya lihat awal trennya ini udah mulai tren akan pembalikan arah trader. Kalau menurut analisa saya, tren berikutnya ini udah mulai pembalikan arah dan siap-siap akan terjadi. Kenapa bisa sampai naik di sini? Sangat gampang dilihat trader. Kenapa dolar ini bisa naik? Karena pertama ya, pengetatan akibat resesi yang terjadi ya, pengetatan mata uang dolar ya. Inflasi yang terjadi, pengetatan dari mata uang ya. Nah, ini dia yang membuat mata uang dolar ini dia semakin tinggi. Nah, tapi dia berimbas ke mata uang yang lain trader. Dia berimbas misalnya, ke trader bisa lihat ya, dia berimbas ke gold ya. Kalau kita lihat tendensi gold ya, setelah dia mencapai nilai yang paling tertinggi ya pada bulan
7 kemarin ya. Sabar, kita lihat ya. Kita lihat di sini 28 tanggal bulan 6 ya. Nah, tadi dia mengalami naik, dia bergerak naik turun dan sekarang dia trennya ini mengalami tren penurunan ya. Nah, dan kita bisa lihat juga di Euro USD. Trader bisa lihat di sini. Nah, kalau Euro USD udah sangat tahu trader semuanya. Eropa resesi, bagaimana mata uang euro ini semakin terjadi pengurangan trader ya. Seperti kita lihat puncaknya mata uang euro ini berada pada tanggal berapa nih? Tanggal 7 bulan 1 ya tahun 2020 ya, tanggal 23 tanggal 6 bulan 1 ya, 6 Januari. Setelah itu apa yang terjadi trader Bapak Ibu semuanya? Trennya mengalami penurunan. Dan ini sangat tergantung dari pergerakan ekonomi yang ada di Amerika. Ya, ini dia. Dia semakin menurun. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita bahwa pasar sulit ditebak akibat resesi ekonomi global. Kita sangat tahu bahwa inflasi yang terjadi bukan cuma di Amerika tapi di segala negara-negara Eropa lainnya akibat peperangan ya. Kebijakan untuk menaikkan suku bunga yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika yang tadinya 50 bps naik kemarin pertemuan terakhir 75 dan kemungkinan di berikutnya 50. Nah, membuat mata uang Amerika ya akibat kenaikan ya otomatis ya pasti mata uang dolar naik ya. Berimbas buat mata uang euro dan lain-lain yang berkorelasi. Nah, oleh karena itu trader pada hari ini akan ada pidato yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Inggris ya, Gubernur Sentral Bank Eropa. Nah, kita akan melihat bagaimana pergerakannya karena Gubernur Sentral Bank Eropa juga sudah menyatakan bahwa European Central Bank lebih banyak ke hawkish, pengetatan juga. Nah, kalau pengetatan ini artinya kuat ketemu kuat, jadi bisa kemungkinan besar pergerakannya itu akan melandai. Di saat dolarnya menguat, pengetatan terhadap dolar, pengetatan terhadap euro, apakah yang akan terjadi kalau mereka berdua sama-sama diketatin? Ya pasti akan kemungkinan pergerakannya itu lebih banyak melandai dan sadoi kemungkinan besar akan terjadi beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan ya. Nah, sampai awal bulan ya non-farm kita akan lihat nanti ya. Kita akan kembali lagi ke informasi terakhir. Kalau kita lihat kemarin trader ya, kenapa saya bilang bahwa pasar sulit ditebak akibat resesi ekonomi global? Trader bisa lihat di sini sebenarnya gini. Trader bisa lihat bahwa pasar keuangan ini dia terombang-ambing di tengah kekhawatiran pasar tentang resesi ekonomi global. Ya, kita bisa lihat bahwa pasar ini kebanyakan pasar aset berisiko ini dan pasar safe haven bergerak di kisaran yang sempit. Ya, karena kan udah bilang satunya kuat, akhirnya dia sempit ya. Indeks dolar Amerika kemarin, misalnya indeks dolar Amerika, trader bisa lihat ya indeks dolar Amerika. Nah, ini dia. Ya, trader bisa lihat dia ditutup di nilai yang paling terendah di seputaran 103,70, sekitar 103 ya trader ya. Trader bisa lihat di situ ya. Dia melemah sebanyak 12 poin atau 0,12% pada level 103 ya. Nah, trader bayangkan sentimen pasar masih terus mudah berubah. Ya, kita sangat tahu bahwa akhir-akhir ini banyak sekali statement-statement yang dikeluarkan baik Gubernur Sentral Bank Amerika, Gubernur Sentral Bank Euro. Inilah yang membuat pergerakan ya. Inilah yang membuat pergerakan dari pasar ini selalu berubah. Contohnya kayak kemarin ya, setelah pertemuan antara negara-negara G7 ya, mereka melarang supaya impor dolar Rusia dihentikan. Mereka berasumsi bahwa gold akan naik ya, tapi trader lihat apakah yang terjadi trader lihat apakah yang terjadi di goldnya tidak berpengaruh. Goldnya tidak berpengaruh trader lihat malahan ya, kalau trader lihat ya, goldnya itu kemarin itu malahan dia turun sangat luar biasa, trader ya. Nah, mulai dari sini nih, dia turun. Oke, sekarang dia udah mulai terjadi kenaikan ya. Nah, tapi secara garis besar setelah statement yang dikeluarkan oleh para kepala negara ya, G7 yang melarang bahwa impor gold dari Rusia
tinjau kembali ya, melarang ya, dengan harapan bahwa nilai gold akan naik, tapi kenyataannya malahan dia turun, trader. Jadi setelah, kalau kita lihat di sini, pasar udah tidak terlalu untuk memikirkan hal-hal tersebut, trader semuanya ya. Pasar udah tidak memikirkan hal tersebut ya. Kita bisa lihat bahwa secara fundamental harga emas berpotensi untuk melemah malahannya, karena prospek pengetatan kebijakan ekonomi yang global dalam jangka pendek ya. Walaupun emas ini masih bisa punya ya, misalnya ini dari sisi emas ya, emasnya ini masih bisa naik minimalnya sekarang ya, dia udah naik terus sampai di 100 berapa nih, 122 ya, 1827. Dia bisa menembus malahan di 1827,94, atau dia akan mencoba sampai di 1830 ya. Minimal nih dia bisa sampai di sini. Tapi untuk bisa balikin dari kemarin lagi ya di 1839, wah itu masih sangat jauh nih. Ini masih sangat jauh kalau menurut saya ya. Menurut saya. Oleh karena itu, pasar udah tidak terlalu melihat lagi, pasar mencari daerah yang paling aman untuk mereka ya. Pasar mencari daerah yang paling aman untuk mereka ya. Begitupun juga kalau kita lihat di pasangan mata uang Euro USD, trader bisa lihat di sini ya, Euro USD ya, trader bisa lihat di Euro USD sini ya. Ini kasih ya lah, oke, kita lihat sini. Nah, trader bisa lihat di pasangan mata uang Euro USD, dia diperdagangkan menguat tipis malahan ya, di sekitar 28 poin dan berakhir pada 1.0558. Trader bisa lihat dia berakhir itu kemarin di 1.558. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Kenaikan malahan 1.558 ya, 058. Nah, ini dia. Ya. Nah, dia bertolak belakang, dia naik kemarin diiringi dengan penurunan yang terjadi dari indeks dolar ya. Penurunan yang terjadi indeks dolar ya, kemarin membuat mata uang lainnya selama 1 hari kemarin dia mengalami kenaikan ya. Ini dia. Oleh karena itu, trader, statement-statement yang dikeluarkan ini malahan membuat mata uang dolar semakin tertekan. Nah, akibatnya ya mata uang lain akan berimbas juga ya. Nah, trader bisa lihat ya. Kalau trader lihat di sini di di indeks dolar mana? Nah, ini dia. Trader bisa lihat tendensi bahwa terjadi penurunan di mata uang indeks dolar ini semakin kuat banget, trader. Inilah yang menyebabkan kenapa dia bisa turun terus berakibat di mata-mata uang lainnya. Oleh karena itu, kalau saya mengestimasi kemungkinan dia bisa turun itu sampai 101 ya untuk level sini ya. Nah, kalaupun dia turun sampai 101, itu artinya ya Euro USD ini akan naik terus dia. Dia akan naik terus. Dan kemungkinan dia bisa naik sampai di 1.0876 malahan ya. Dia akan mencoba sedikit mengalami kenaikan ya. Dia akan mencoba sedikit mengalami kenaikan sampai sini. Begitupun juga pound sterling angkel saham dolar, walaupun masalah pound sterling ini sangat riskan karena pound sterling punya permasalahan dengan Brexit ya. Tapi secara garis besar, trader semuanya, resesi global sedang terjadi dan akan terjadi, sehingga pasar akhir-akhir ini tidak menentu ya. Trader bisa lihat di sini tendensinya turun ya. Nah, walaupun kalau kenaikan dari indeks dolar dia bisa naik misalnya sampai di level yang di sini ya. Misalnya 1.24 ya. Nah, tapi tetap resesi masih tetap membuat pergerakan pasar ini sulit untuk dipahami ya. Dengan adanya fundamental, tapi pasar masih mencari jalan yang aman untuk mereka masing-masing. Nah, ini dia. Oleh karena itu, trader, tetap yang ingin saya sampaikan buat para trader adalah trader harus tetap melihat fundamental yang terjadi sambil menganalisa dan terus menganalisa pergerakan pasar ke depan, karena pasar akan selalu berubah diakibatkan karena perubahan geopolitik yang sangat cepat terjadi dalam dunia ini. Setiap kali pertemuan negara-negara besar, setiap kali statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank akan membuat arah pergerakan pasar ini semakin tidak menentu ya, karena imbas dari resesi ekonomi global. Oke trader semuanya, demikianlah
tema kita pada hari ini. Dan sekarang kita coba masuk di prediksi ekonomi harian kita. Ya trader ya, seperti biasa kita akan masuk di prediksi ekonomi harian kita dari aset yang pertama, euro angkel saham dolar. Trader semuanya untuk euro angkel saham dolar, trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan euro angkel saham dolar pada hari ini ya. Euro angkel saham dolar bertahan di atas 1.0570 menjelang pidato dari Gubernur Sentral Bank Eropa ya Christine Lagarde hari ini. Ya, setelah tadi malam 1.30 dia akan melanjutkan lagi statementnya hari ini, dan statementnya hari ini kita akan lihat dan kita berasumsi bahwa statementnya hari ini apakah bisa membuat penguatan terhadap euro. Kita akan lihat ya. Nah, kenaikan suku bunga yang signifikan oleh ECB tampaknya mungkin terjadi karena tingkat inflasi ya. Inflasi naik udah sampai 8%, udah besar trader. Inflasi kalau udah sampai 8% itu udah besar sekali. Dan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika akan memudarkan beberapa awan ketidakpastian dan tingkat kenaikan suku bunga pada bulan Juni ya. Nanti saling melakukan pidato mereka. Nanti setelah pidato Gubernur Sentral Bank Europe nanti akan disambut juga dengan pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Oke, kita akan masuk langsung ke platform. Trader bisa lihat di platform di sini. Trader bisa lihat di platform di sini sangat jelas bahwa euro angkel saham dolar ini pada hari ini tendensinya ini sempat pada saat ini dia agak sedikit tadi sempat bearish, tapi sekarang lagi melihat pasar ke depan seperti kayak gimana. Kalau saya berasumsi masuk di pasar Eropa kemungkinan dia bullish ini. Dan dia akan mencoba sampai naik di level 1.0640161.00389 ya di sini. Dia akan coba. Kenapa? Karena kita akan lihat dari pidato yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa hari ini. Sangat berpengaruh ya. Oleh karena itu tetap dilihat. Coba kita lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, terlalu bisa lihat di sini di time frame yang lebih pendek. Nah, dia udah menembus di sini ya. Dia akan mencoba naik sampai di rentang harian 1.05669 sampai 1.05871. Sekarang dia coba untuk naik ya. Dan kalau kita lihat di sini tendensinya ini menurut saya dia masih naik trader semuanya. Dan kemungkinan besar dia akan sampai di sub resisten pertama 1.0590 di sini ya. Dia akan mencoba naik dan saya yakin dia masih bisa akan tembus, malahan bisa sampai di 1.05953 yang adalah resisten kedua ya. Dan sangat tergantung dari pidato yang akan dilakukan hari ini. Kalau memang pidatonya mendukung, tidak tertutup kemungkinan dia bisa tembus malahan jauh sekali. Mungkin bisa sampai di 1.06130 malahan ya. Oleh karena itu tendensi pada hari ini saya bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan tendensi hari ini dia akan tetap bullish. Tidak tertutup kemungkinan, makanya kan saya bilang tidak tertutup kemungkinan. Pasar sudah sangat tidak menentu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah informasi dari pound sterling angkel saham dolar trader semuanya? Kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling angkel saham dolar GBP USD mendapatkan kembali momentum kenaikan setelah kinerja yang kurang bersemangat pada hari Senin. Hari Senin tidak terlalu bersemangat dan hari ini dia mendapatkan momentum untuk kenaikan. Anggota Parlemen Inggris mendukung rancangan undang-undang protokol Irlandia Utara dalam tes parlemen pertama dari sekian banyak tes parlemen yang dilakukan. Sangat mempengaruhi ya. Selanjutnya dolar masih berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan pasar di tengah kurangnya sebuah data fundamental ya secara besar ya. Makanya kan kita tadi saya udah jelaskan mata uang dolar ya, indeks dolar terjadi penurunan ya. Nah, oke, kita coba masuk ke platform trader pound sterling angkel saham dolar. Kita bisa lihat di sini pound sterling angkel saham dolar tendensi hari ini dia mengambil posisi agak sedikit penguatan setelah kemarin penurunan yang sangat tajam ya. Dia berbeda dengan euro USD kemarin naik, malahan GBP USD hari ini turun. Nah, ini bisa disebabkan karena saya bilang bahwa masalah Brexit yang terus ya, dan resesi yang semakin terjadi di Inggris inilah yang menyebabkan ya lemahan terhadap pasangan mata uang ini. Tapi hari ini dia agak sedikit mengalami penguatan ya. Euro USD mengalami penguatan. Kita akan lihat di time frame pendek. Nah, trader bisa lihat. Kalau menurut analisa saya dia akan mencoba menembus di level sini.
dia akan mencoba menembus di level 1.22761. Dia berusaha setelah langkah pertama tidak tembus, saya masih berasumsi bahwa langkah kedua setelah ini dia akan mencoba menembus di level 1.22761 dan dia akan mencoba sampai di rentang harian di resisten 1.22898 di sini ya. Dia akan bisa naik lagi nih. Nah, makanya saya bilang saya masih berasumsi bahwa dia hari ini akan naik walaupun tendensi naiknya tidak terlalu besar sampai pidato dari Gubernur Sentral Bank England, Gubernur Sentral Bank Europe yang bisa memberikan tekanan atau bisa memberikan sedikit tekanan terhadap mata uang dolar Amerika. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Trader bisa lihat bagaimana pergerakan gold hari ini. Untuk gold hari ini, trader semuanya, Bapak Ibu semuanya, trader Indonesia, gold hari ini, trader bisa lihat bahwa emas mengambil tawaran beli sehingga menyebabkan tertinggi intraday yang memangkas penurunan awal minggu kemarin. Ya, setelah penurunan yang sangat luar biasa kemarin, optimisme yang hati-hati terhadap kegagalan dolar Amerika untuk melanjutkan pemantulan di level terendah 2 minggu mendukung para pembeli emas ya. Jadi intinya dolar udah kemarin setelah penurunan yang sangat dahsyat, sekarang dia mencoba untuk rebound untuk kenaikan. Keyakinan konsumen CBIS pidato The Fed dapat menghibur para pedagang menjelang forum ECB pada hari Rabu besok. Nah, ini harap diperhatikan. Nah, kita lihat di platform. Nah, ini dia, trader bisa lihat gold. Bagaimana pergerakan gold hari ini? Tendensi hari ini gold seperti saya udah bisa bilang bahwa kemarin setelah jatuh bebas kemarin, hari ini dia akan mencoba naik. Ya, dan kita lihat dia sudah menembus rentang harian yang tadi pagi saya bikin ya di 1826. Dia akan mencoba naik menembus kekalahan kemarin. Nah, dia akan mencoba sampai di level, apakah dia bisa menembus level sini 1820 berapa nih? Nah, dia 27 ya. Apakah bisa? Kalau dia bisa menembus tujuan berikutnya, dia akan mencoba sampai di 1830. Dan menurut saya 1830 kayaknya sulit banget ini ya. Menurut saya sulit banget, tapi kita akan lihat tergantung dari penekanan terhadap mata uang dolar pada hari ini. Nah, kita akan lihat, apalagi Gubernur Sentral Bank Europe akan mengadakan statement. Nah, kita akan lihat. Tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba naik sampai 1830 pada hari ini. Oleh karena itu, nah di sini ya. Oleh karena itu trader harap diperhatikan ya. Kalian bisa lihat juga RSI udah menuju ke 30. Dari kalau menuju 30 di sini, rentangnya di sini ya saya bisa bilang bisa menuju 1830 ya. Oke, selanjutnya kita lihat di mata uang kripto, aset kripto trader. Untuk kripto, Bapak Ibu semuanya trader Indonesia, trader market bisa lihat bahwa harga kripto teratas Bitcoin melanjutkan koreksi ya. Berdasarkan data dari Coin Market Cap, kripto turun sebesar 1,39% dalam 24 jam terakhir, dan hari ini kripto di seputaran 20.848. Target saya dia berada di sekitaran 18 sampai 23, dan 20.000 dia masih tetap bergerak minggu ini. Kalau dia menembus 21, dia menembus 22, dia naik ke 23. Itu yang paling maksimal. Tapi tetap dia masih bergerak di sekitaran 20-an sampai 21 ya. Oke, kita bisa lihat sekarang di platform kripto. Bapak Ibu lihat di sini ya. Bitcoin tendensi hari ini kita bisa lihat lebih banyak, tendensinya apa nih? Kebanyakan mungkin kemungkinan besar dia akan mengalami penurunan ya, bearish. Kita bisa lihat di sini rentang harian yang saya coba bawakan yaitu dari 20.492 sampai 20.982 ya. Tapi kalau kita lihat tendensi dia naik ini, tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik sampai menuju level sini trader 21093 ya. Dia masih bisa naik ya. Makanya kan saya bilang, saya menulis di investing, nanti trader bisa baca di sini. Sabar, saya buka dulu. Trader bisa baca di sini ya, di investing. Sabar, trader bisa baca di sini di investing ya. Saya menulis sangat luar biasa artikel tentang pergerakan dari Bitcoin pada hari ini ya trader ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di pergerakannya. Sabar trader semuanya. Oke, kita pindah dulu.
Nah, di sini trader bisa lihat. Nah, ini prediksi Bitcoin. Oke. Nah, kemarin saya menulis di investing, kalau ada waktu silakan baca ya. Saya menulis bahwa prediksi mingguan Bitcoin fundamental agak mendukung penguatan Bitcoin. Saya masih tetap yakin bahwa Bitcoin akan coba naik dengan tendensi bahwa batas harian saya 18 sampai 23 ya. 18 sampai 23. Nah, ini dia ya, 18 sampai 23. Oleh karena itu saya masih bisa berasumsi bahwa kenaikan masih akan terjadi. Tapi tetap saya yakin bahwa analisa saya bahwa dia bergerak di antara 20-an sampai 21, 22. Saya kasih 23 adalah yang paling maksimal apabila terjadi. Nah, oleh karena itu kalau trader sekarang balik lagi ke platform dan bisa lihat di platform di sini sudah sangat jelas di sini bahwa pergerakannya sudah bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalau naik 21 dia untuk hari ini tidak jauh kemana-mana, dan 23 adalah nilai tertinggi yang saya coba berikan ya terhadap Bitcoin. Oke trader, selanjutnya kita lihat di kalender ekonomi. Trader bisa lihat untuk kalender ekonomi hari ini. Kalender ekonomi hari ini bisa dilihat dengan jelas bahwa pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe pada hari ini melanjutkan kemarin, dan data kepercayaan konsumen CB ya. Data kepercayaan konsumen CB harap diperhatikan pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan pidatonya pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Harap diperhatikan. Oke. Ya. Oke, kita sudah selesai trader semuanya. Ya, saya sekarang iklan sedikit dulu. Bapak Ibu semuanya, trader Amarket yang saya hormati. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan kesempatan, silakan bergabung dengan Amarket. Kita broker yang sangat terpercaya setelah 15 tahun. Kita di bidang ini sangat terpercaya. Kita masuk di Indonesia dan coba mengembangkan pasar trading di Indonesia. Kita punya 4 account yang sangat luar biasa dengan minimal deposit $10 ya. Spreadnya bisa bersaing dengan broker-broker lain. Kita tiap hari punya keunggulan, analisa trading harian kita berikan, tiap minggu webinar selalu kita berikan. Kita selalu melayani klien dengan maksud supaya klien nyaman trading bersama Amarket ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, kita sudah masuk di penghujung acara ini ya trader ya. Bapak Ibu semuanya, saya berharap semoga ya acara ini bisa bermanfaat untuk trader semuanya. Sebelum saya mengundurkan diri, saya mau bilang bahwa kesuksesan kita berada di tangan kita sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang memberikan sinyal, tugas kita adalah menganalisa kembali. Oleh karena itu, trader semuanya, tetaplah beranalisa, dan beranalisa. Dan saya yakin, sinyal yang paling luar biasa adalah sinyal kepunyaan trader masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.